Makin terdesak oleh taksi online, ribuan sopir taksi konvensional di Jakarta melakukan aksi mogok. Aksi menuntut pemblokiran taksi online tersebut diwarnai bentrokan di beberapa titik ibu kota. Ratusan taksi berbaris memadati kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur, Selasa pagi 22 Maret 2016. Ratusan taksi dari berbagai perusahaan sengaja memarkirkan kendaraan mereka di jalan, hingga menyebabkan ruas jalan di kawasan ini macet total. Bahkan, sejumlah taksi yang kedapatan tengah beroperasi dan mengangkut penumpang ikut terjaring sweeping oleh para sopir taksi. Aksi ini nyaris ricuh lantaran ada sejumlah sopir taksi yang tidak mau mengikuti aksi demo ini. Beruntung, aksi ini dapat dicegah koordinator aksi. Seluruh taksi pokoknya, seluruh taksi. Ribuan. Dalam aksinya, para sopir menuntut pemerintah untuk melarang operasional angkutan umum berbasis aplikasi online. Keberadaan transportasi aplikasi online, baik taksi online atau ojek online, dinilai sangat merugikan pengemudi taksi konvensional. Kita narik jadi nggak pernah dapat duit, sekarang semenjak ada Grab sama Uber. Aja. Tutup aja. Bikin susah semuanya, Pak. Bikin susah ya, Bang? Bikin susah. Bang, bila pemerintah tidak memperhatikan gimana nih, Bang, nasib Abang nih? Akan lanjut demo kita akan demo yang lebih besar lagi. Selain taksi, puluhan pengemudi angkutan umum juga menggelar aksi sweeping di Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Akibatnya, penumpang terlantar dan diturunkan di pinggir jalan. Ini katanya mau demo, Mau demo ya? Emang mau belanja kemana, Bang? pasar buah. Terus gimana nih, Bu? Ya nggak tahu, ini mau balik lagi, jalan aja baliknya. Oh, gitu. Aksi sweeping sempat mereda setelah polisi yang mengetahui aksi sweeping langsung membubarkan awak angkutan umum. Namun para penumpang tetap terlantar karena tidak ada angkutan umum yang beroperasi. Tidak hanya membuat penumpang terlantar, aksi sweeping sopir taksi mengakibatkan kemacetan panjang di sepanjang Jalan Gatot Subroto. Kemacetan panjang terjadi di sepanjang jalan tol dalam kota, dari arah Cawang menuju ke arah gedung MPR DPR dan ke arah Grogol. Kondisi ini membuat para pengguna jalan tol harus antre panjang untuk masuk ke dalam jalan tol. Aksi mogok dan sweeping para sopir taksi ternyata juga menyasar pengemudi ojek berbasis online. Akibatnya, demo pun berbuntut aksi anarki. Salah seorang pengemudi ojek online diamankan polisi ke gedung DPR MPR RI karena dipukuli sejumlah orang. Bonjeruk. Ya. Tapi nggak lagi narik kan? Bawa sih narik. Bawa terus penumpangnya lari gitu? Penumpangnya udah tahu dari mana tadi. Turun. Dari Kebonjeruk ngarah kemana, Bang? Ke arah Kuningan. Arah Kuningan. Itu stop di sini, Bang, depan tadi. Ya. Pas mau naik flyover apa mau belok kiri, Bang? Mau naik ke depan. Mau naik. Ya. Tiba-tiba aja, Bang, di ini gimana, Bang? Ya tiba-tiba diadang tuh. Diadang ya? Aksi sweeping yang diwarnai kekerasan membuat ratusan pengemudi ojek online melakukan perlawanan. Mereka terlibat aksi lempar batu dan kejar-kejaran dengan para sopir taksi di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Para sopir taksi juga mengejar seorang pengemudi Gojek yang tetap mengambil penumpang. Gojek yang terdesak melarikan diri ke arah gedung bank di Jalan Sudirman. Para sopir yang dihalangi akhirnya terlibat bentrok dengan petugas pengamanan gedung. Masih dari kawasan Sudirman, Jakarta, sopir taksi konvensional terlibat lempar batu dengan pengemudi ojek online. Aksi reda setelah polisi turun ke lokasi bentrokan dan mengejar para pelaku. Bentrokan dan sweeping membuat sejumlah pengemudi ojek online berkumpul di depan Universitas Negeri Jakarta. Mereka memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak memasuki area rawan tempat sopir taksi melakukan demonstrasi. Untuk menghindari kekerasan, pengemudi ojek online terpaksa menurunkan penumpang mereka. Sweeping yang dilakukan pendemo kepada pengemudi ojek online berbuntut aksi balasan. Sejumlah pengemudi ojek online mensweeping taksi dan bajai yang melintas. Aksi sweeping ini dimulai dari kawasan Kuningan menuju Taman Menteng, kemudian masuk ke Jalan Irian Sarinah, Sabang, Kebon Sirih, hingga ke Monumen Nasional. Kemarahan pengemudi ojek online meledak karena banyak rekannya yang menjadi korban pengeroyokan saat demo. Iya, di Tamrin City itu tadi. Iya, sama supir ya. Sama aplikasi, Bang, ya? Iya. Sekarang ini abang-abang ini mau kemana nih, Bang? Hah? Oh, kita arah balik ke
Sampai sisi. Mau dekat lagi pasti. Enggak, udah. Ya tergantung dia aja. Kalau dia ada perlawanan ini, siap. Ya. Coba ya. Buntut demo taksi yang diwarnai sweeping dan tindak kekerasan membuat polisi bertindak tegas. Sedikitnya 83 orang diamankan dalam aksi tersebut. Ke-83 orang tersebut berasal dari taksi konvensional dan transportasi online. Hingga Kamis kemarin, Polda Metro Jaya telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus demo ricuh sopir taksi pada hari Selasa lalu. Dari 6 tersangka, Polda Metro menetapkan 1 orang yang dianggap sebagai provokator. Jadi yang menggunakan IT provokator inilah yang sedang kita sidik, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi 5, jadi jumlahnya 6. Paham, yang 5 ini sudah kita tetapkan juga. Dia sebagai tersangka, tapi mungkin tindakannya tindak pidana ringan. Jadi bedakan. Sedangkan yang ini merupakan yang satu provokator tadi adalah merupakan tindak pidana yang kita kenakan pelanggaran IT. Gitu. Dampak aksi kekerasan ribuan sopir taksi konvensional ternyata mempengaruhi lantai bursa. Meski sempat positif di penutupan sesi 1, demo para sopir taksi yang meminta pemerintah menghapus taksi online membuat sentimen negatif saham-saham emiten transportasi, khususnya perusahaan taksi. Hingga penutupan sesi 1, saham PT Bluebird Tbk, BIRD, naik 0,39% menjadi Rp6.425. Selain itu, saham PT Express Transindo Utama Tbk, taksi, tercatat pada sesi 1 juga naik 3,86% menjadi Rp242. Namun sebelumnya, hingga pukul 10:15 waktu Indonesia Barat, saham PT Bluebird Tbk, BIRD, tertekan 0,78% menjadi Rp6.350. Bahkan pada transaksi sebelumnya, sempat menyentuh level Rp6.325. Sebaliknya, saham PT Express Transindo Utama Tbk, taksi, diburu investor. Tercatat, pada pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, saham taksi naik 3,86% menjadi Rp242. Bahkan saham ini sempat melaju 4% lebih. Manajemen transportasi Bluebird menegaskan mereka tidak pernah mendukung aksi unjuk rasa para sopir. Direktur Utama Bluebird Group, Noni Purnomo, menjelaskan tidak ada persaingan antara transportasi online dan konvensional. Masalah yang selama ini muncul hanya terkait kesetaraan dalam berbisnis. Menurut Noni, semua perusahaan transportasi seharusnya mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah agar tercipta persaingan bisnis lebih sehat. Kalau dari Bluebird, kami tidak pernah menyatakan ini adalah pertempuran antara online dengan konvensional. Ya, kenapa? Karena di Bluebird sendiri kita juga sudah mempunyai aplikasi online dari tahun 2011. Jadi ini bukan persoalan online ataupun konvensional, tapi lebih merupakan kesetaraan dalam berbisnis. Karena banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh sebuah perusahaan transportasi di Indonesia ini dalam mengoperasikan kendaraannya. Menjawab unjuk rasa yang diwarnai aksi anarkis ini, pemerintah segera mencarikan solusi yang adil untuk semua pihak, baik untuk taksi konvensional, taksi online, maupun kepentingan masyarakat sebagai konsumen. Dan sepanjang proses pencarian solusi tersebut, pemerintah meminta semua pihak menahan diri dan tidak mudah terprovokasi. Menurut Luhut, Kemenkominfo dan Kemenhub akan duduk bersama membahas regulasi terbaik bagi moda transportasi berbasis aplikasi. Pemerintah mengaku tidak membayangkan cepatnya kemajuan teknologi yang menyebabkan regulasi saat ini ketinggalan zaman. Mengenai tuntutan untuk memblokir aplikasi online, menurut Menko Polhukam Luhut Panjaitan, hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah. Taksi baik itu Bluebird maupun Express maupun Gojek maupun Grab atau yang lain pun menahan diri untuk tidak melakukan lagi tindakan-tindakan seperti tadi. Saya ulangi seperti tadi yang sampai men-sweeping, karena kami akan mengambil tindakan tegas dan sudah mulai melakukan itu. Tapi masalah tadi keadilan, tadi Presiden sudah memberikan perintah sama saya 15 menit yang lalu, itu akan kita pelajari dengan cermat. Menteri Kominfo dan Menteri Perhubungan nanti akan duduk sama-sama melihat bagaimana ini kita bisa selesaikan. Dan saya hanya minta sekali lagi pada semua, jangan ada provokator yang bermacam-macam terhadap ini. Kami akan sekali lagi tindak tegas terhadap ini.
Pasca aksi para sopir taksi konvensional, Kementerian Perhubungan memanggil pihak GrabCar dan Uber. Pertemuan ini bertujuan mencari solusi polemik kendaraan umum berbasis aplikasi online. Setelah melalui sejumlah pertemuan sejak Rabu malam kemarin, Dirjen Perhubungan Darat Sugiharto menyatakan rapat koordinasi oleh Menko Polhukam dan Menkominfo telah menghasilkan sebuah keputusan terkait polemik beroperasinya taksi online. Keputusannya adalah Uber dan GrabCar nantinya akan bekerja sama dengan badan usaha yang punya izin usaha transportasi. Uber dan GrabCar membentuk badan hukum sendiri. Atau opsi lainnya, yaitu Uber dan GrabCar menjadi penyedia angkutan umum berbasis rental. Untuk saat ini, Kementerian Perhubungan memberlakukan status quo untuk kedua perusahaan transportasi berbasis aplikasi online, GrabCar dan Uber. Selama status quo, keduanya bisa beroperasi, tapi tidak diizinkan melakukan ekspansi dan menambah jumlah armada. Grab dan Uber yang mengoperasikan layanan taksi online harus mematuhi persyaratan yang sudah diputuskan. Jika sampai 31 Mei persyaratan tidak dipatuhi, maka Uber, GrabCar, dan penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi online lain terancam diblok. Negara ini berdasarkan hukum, sehingga segala sesuatunya harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Posisi sekarang, untuk Uber taksi dan GrabCar itu belum memiliki izin angkutan umum resmi atau belum bekerja sama dengan operator yang memiliki izin angkutan umum resmi. Karena baik Uber dan Grab memilih untuk hanya sebagai IT provider. Jadi solusinya sudah ketemu bahwa nanti mereka akan bekerja sama dengan operator angkutan umum yang memiliki izin operasi resmi, baik sebagai taksi maupun angkutan sewa. Sementara, pihak penyedia jasa aplikasi Grab dan Uber membantah telah melanggar peraturan yang berlaku. Menurut Grab, kendaraan berplat hitam bisa saja menjadi kendaraan umum dengan kategori kendaraan sewa. Meski demikian, keduanya tetap mengikuti ketetapan dari Kementerian Perhubungan agar tetap bisa beroperasi di Indonesia. Plat hitam, Bapak kalau misalnya mau lihat plat hitam itu bisa beroperasi jadi transportasi umum atau enggak, Bapak lihat ke KM 35 tahun 2003, Pak. Di situ dibilang bahwa angkutan sewa adalah transportasi umum berplat hitam. Ya, tadi juga saya sudah jelaskan bahwa masalah tarif itu karena angkutan sewa ini adalah berdasarkan kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa. Pakar manajemen sekaligus pendiri Rumah Perubahan, Renald Kasali menilai transportasi berbasis aplikasi online sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai dampak kemajuan teknologi, sudah pasti konsep ini tidak bisa ditolak. Apalagi faktanya, masyarakat ternyata menggemari terobosan transportasi yang menawarkan kenyamanan, kemudahan, dan sangat murah ini. Menurut Renald Kasali, solusi yang mungkin dilakukan untuk mengakomodir semua pihak adalah membentuk wadah yang mampu menjelaskan konsep baru ini. Harus ada sebuah badan hukum tentang kewirausahaan sosial. Jadi ini harus dijawab oleh para regulator. Mereka adalah pembuat peraturan. Anggota parlemen kita harus lebih terbuka dan bisa membaca ini. Ciptakan aturan. Kalau tidak, birokrasi ciptakan aturan. Birokrasi harus belajar dari anak muda. Karena yang menciptakan masa depan ini anak muda. Berikan wadah ini ke mereka. Transportasi berbasis online memang tidak bisa dihapuskan. Sebagai dampak kemajuan teknologi, pelaku transportasi di tanah air tentunya harus mampu bertindak positif dan memanfaatkan peluang ini secara efektif untuk kemajuan bisnis dan pelayanan bagi masyarakat.